Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Isroh Aidi, salah satu pendiri dari Yayasan Wakaf Mas'udah Kajen. Nah, itu yayasan yang didirikan oleh kebanyakan keluarga dari Ibu Mas'udah almarhum di Kajen. Itu berdirinya sejak tahun 2020. Nah, sejak 2020, sejak beliau meninggal, memang sebelum sejarahnya sebelum beliau meninggal itu sering berpesan kepada anak-anaknya, dia itu memakai kursi roda untuk memanfaatkan kursi rodanya. Nah, itu dipinjamkan yang sifatnya bergulir. Jadi beliau tidak ingin kursi rodanya diberikan atau dijual karena nanti manfaatnya berhenti. Nah, itu awal mulanya. Nah, setelah beliau meninggal itu keluarga semuanya, kakak adik semuanya itu bermusyawarah, akhirnya kita mendirikan sebuah yayasan. Yayasannya namanya Wakaf Mas'udah dari kata itu kami. Nah, berdirilah yayasan itu mulanya dari satu kursi roda, berjalan seiring waktu dari tahun 2020 sampai sekarang, kurang lebih sekitar 70 unit kursi roda. Nah, itu kita distribusikan ke khususnya wilayah Pati, wilayah Pati kebanyakan di Kabupaten Pati. Tapi beberapa unit kursi roda kita distribusikan ke luar wilayah Pati. Contohnya di Jepara ada, di Kudus juga ada, di Rembang juga ada, di Sedan juga ada. Nah, ini jadi beberapa wilayah sebenarnya. Cuman fokus kami itu di Kabupaten Pati. Itu sekilas sejarahnya. Nah, itu secara kelembagaan formal itu berdirinya sejak tahun 2022. Kita punya yayasan resmi, kita badan hukumkan, terus kita juga punya izin kegiatan sosial dari dinas sosial, Dinsos Pati. Juga kita mendapatkan izin dari Kesbangpol. Artinya kelembagaan resmi Mas'udah Wakaf Foundation atau Wakaf Mas'udah Kajen itu sejak tahun 2020. Itu sekilas sejarahnya. Secara pribadi saya itu memang sejak kecil dari keluarga kami itu dididik untuk peduli dengan orang lain. Karena latar belakang kami itu ekonominya sangat terbatas Keluarga kami itu keluarga besar, ada 10 bersaudara. Ibu bapak saya itu ibaratnya miskin secara ekonomi, penuh dengan keterbatasan. Nah, itu. Jadi secara pribadi keluarga kami itu dididik untuk peka sosial ketika kita benar-benar merasakan penuh dengan keterbatasan ekonomi. Makanya kita ini sejak kecil didikannya. Nah, kebetulan kami besar waktu itu saya sempat belajar di Pakistan, itu juga ikut kegiatan sosial, ikut Lazisnu, ikut dompet duafa waktu ada korban banjir. Waktu itu ada banyak wilayah yang terkena banjir, itu saya juga aktif di kegiatan bantuan sosial, yaitu membantu korban-korban banjir di Pakistan. Nah, itu. Terus saya ada namanya Muslim Hand International, saya juga aktif di sana waktu itu membantu dalam meringankan korban-korban banjir di Pakistan. Nah, itu. Jadi kurang lebih gambaran Wakaf Mas'udah Kajen seperti itu sasaran kami itu para penyandang disabilitas mereka yang tidak memiliki yang punya keterbatasan fisik untuk jalan, bisa karena sakit parah, kecelakaan, atau memang sakit permanen memang dari lahir. Jadi macam-macam, ada yang sudah sangat sepuh nggak bisa jalan. Nah, itu perhatian kami ke sana. Nah, itu nah, ini kita memang manajemennya beda. Manajemen kami itu bukan hibah biasanya kan kalau lembaga sosial itu hibah atau memberikan selesai. Tapi kami itu bukan, kami itu berkelanjutan. Artinya yang kita pinjamkan kepada mereka itu sifatnya pinjam. Artinya kalau sudah selesai kita sampaikan kepada mereka untuk mengembalikan lagi. Nah, itu. Tapi karena mereka sakit itu kan tidak bisa dibatasi orang sakit bisa 1 bulan, 1 minggu, bahkan tahunan. Nah, itu kita sampaikan kepada mereka bahwa ini gratis, tapi kalau sudah selesai dikembalikan. Cuman kami tidak membatasi waktu.
Nah, itu bisa jadi sakitnya lama ya, bisa jadi 1 tahun. Nah, itu ada yang salah satu penerima manfaat kami itu yang dari Celuak, ada beberapa banyak. Yang salah satunya dari Celuak itu sejak tahun 2020 sampai sekarang masih menggunakan kursi roda dari Wakaf Masudah Kajen atau MWF ya, kami singkat Masudah Wakaf Foundation. Nah, itu. Jadi pinjam tapi tidak kita batasi waktu. Bahkan sampai rusak pun kita sampaikan nggak masalah, karena memang suatu saat barang sudah rusak. Nah, itu gambaran distribusinya. Cuman di lapangan kami punya beberapa kendala ya. Pertama itu kan kita lembaga resmi ya, punya aturan, punya SOP. Nah, itu kita aturannya memang mengajukan. Jadi kita itu sudah, kalau kita cari di internet itu lembaga kami mungkin pertama di Google ya, kursi roda gratis itu yang pertama. Makanya yang mengajukan ke kami banyak sekali. Nah, cuman sebagian masyarakat itu kadang mungkin kurang paham aturan seperti ini. Ya, tahu-tahu datang minta. Nah, itu biasanya kita arahkan supaya mengajukan secara resmi supaya data masuk. Biasanya kan sesuai antrian. Nah, ini kayak ini sekarang saya punya, ini ada stok beberapa ini unit. Ini bisa dipinjam langsung, tapi harus sesuai dengan prosedurnya. Nah, itu kadang masyarakat pengennya datang langsung ambil. Nah, itu kadang kita butuh menjelaskan. Nah, itu termasuk tantangan kami di lapangan. Terus juga beberapa kendala sih mengenai itu ya, distribusinya ke lapangan. Kita sukanya itu kita distribusi langsung ke penerima manfaat. Nah, jadi kita muter, kadang sama istri, kadang sama saudara, itu kita distribusi langsung supaya kita memastikan distribusinya itu benar sesuai penerima manfaat. Nah, itu kan kita terbatas secara waktu, tenaga. Nah, kita harus menyesuaikan dengan jadwal kesibukan sehari. Nah, itu juga termasuk tantangan kami yang harus kami manage supaya berjalan lancar. Itu kendala-kendala di lapangan. Selain itu juga mungkin karena ini kegiatan sosial ya, jadi memang model utama adalah tekad ya. Kita memang untuk membantu orang. Namanya membantu orang kan berarti cenderung tidak menerima imbalan. Jadi kita memang tanamkan untuk dia membantu, sifatnya membantu ya, kita sudah tidak melihat itu harus kita mendapatkan sesuatu enggak. Nah, cuman kita menyediakan rekening. Biasanya ada orang ini kita membantu ya silahkan, ada rekeningnya yayasan, itu bisa. Cuman kita tekankan bahwa ini adalah lembaga sosial, tidak dipungut biaya, gratis sampai selesai. Nah, itu. Jadi memang kita butuh tenaga, butuh effort ya, usaha untuk jalan. Dari tahun sekarang alhamdulillah sudah jalan dari 2020 sampai sekarang 2025, berarti 5 tahunan. Alhamdulillah sudah jalan. Ini target kami 100 unit. Nah, ini mudah-mudahan kami dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ya, dengan sudah kita jalin dengan Dinsos, dengan Kesbangpol dan beberapa perusahaan. Misalnya mereka berkontak memberikan bantuan juga ya, 1-2 unit kursi roda itu alhamdulillah, untuk memperbanyak unit-unitnya. Itu kurang lebih kegiatan di Masudah Wakaf Foundation itu. Terus kita juga memastikan ini sebelum kita distribusi kursi roda itu biasanya kita pastikan kondisinya bagus, maksudnya benar-benar layak untuk kita berikan kepada mereka. Jangan sampai kursi rodanya ada yang rusak atau kendor itu ya, ada baut-bautnya. Nah, itu biasanya kita kencangi, kita bersihkan dulu. Jadi sesuatu yang kita berikan itu layak untuk diterima. Jadi jangan sampai yang rusak. Nah, itu. Walaupun kita juga kasih tahu sama mereka kalau seandainya rusak nanti kita ganti, nanti bilang aja. Nah, itu Masudah Wakaf Foundation Kajen.